Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku. Pada minggu ini saya ingin berbagi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, ditetapkan dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayat 15. Saya akan bacakan demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Topik untuk minggu ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja hikmat yang terkenal, yaitu Raja Salomo. Salomo selalu menganjurkan dan mengajak semua orang supaya mencari hikmat, memperoleh hikmat, belajar hikmat. Karena hikmat sangat berguna. Hikmat dan kebijaksanaan sangat berguna untuk kehidupan ini. Namun hikmat, kebijaksanaan atau kepandaian pengetahuan yang dimaksud Salomo di sini bukanlah berkaitan dengan kecerdasan intelektual saja. Bukan hanya kepandaian dan kepintaran saja. Tetapi apa yang disebut berhikmat atau kebijaksanaan ini erat hubungannya dengan Tuhan. Artinya sumber hikmat adalah Tuhan. Amsal 9 ayat 10 Salomo mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat, orang yang pandai yang dimaksud di sini adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan orang bodoh adalah orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Orang yang tidak mau belajar dari firman Tuhan. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu mendengar suara Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengalirkan hikmat itu kepadanya. Saudaraku, di dalam bacaan ini, Raja Salomo membuat perbandingan, perbedaan antara orang berhikmat dan orang tak berhikmat. Tadi dia dalam bacaan kita di ayat 10 dikatakan, jika besi tumpul tidak diasah, maka tenaga akan diperbesar. Jadi orang yang tidak berhikmat, orang bodoh, orang bebal, selalu mengandalkan kekuatannya, tenaganya. Dia ingin memotong kayu dengan memakai besi, dia akan menggunakan tenaganya sekuat-kuatnya sehingga tidak maksimal karena besinya tumpul. Berbeda dengan orang berhikmat. Kalau orang berhikmat akan mengasah dulu besinya sehingga tajam, maka dia dengan mudah untuk memotong kayu atau bahkan bisa menebang pohon yang besar. Jadi pembeda orang berhikmat dengan orang tak berhikmat bukan apa yang dimiliki, seberapa banyak yang dia punya, bukan di situ letak perbedaannya. Tetapi bagaimana dia menggunakan apa yang ada. Orang berhikmat menggunakan besi untuk memotong kayu, dia mengasah terlebih dahulu supaya tajam, maka dengan mudah dia menggunakannya. Berbeda orang yang tidak berhikmat, walaupun besinya tumpul, dia akan dengan sekuat tenaganya
memaksakan diri sehingga dia akan sia-sia atau mungkin tenaganya percuma. Saudaraku, di ayat selanjutnya tadi dikatakan jika ular memagut, mantra tidak diucapkan, maka mantra itu akan sia-sia. Artinya ketika berhadapan dengan situasi sulit, pergumulan atau persoalan, maka perlu ada antisipasi, ada kewaspadaan. Disinilah orang-orang yang tidak berhikmat selalu bermalas-malasan dan tidak punya antisipasi, sehingga kalau masalah datang dia tidak siap, maka dia akan celaka. Berbeda dengan orang berhikmat, karena dia sudah punya antisipasi, dia selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi, maka ketika masalah itu datang dia sudah siap. Atau mungkin lebih mudah, kita ambil contoh, sediakan payung sebelum hujan. Jadi orang berhikmat sudah sediakan payungnya sebelum hujan datang, maka ketika hujan datang dia sudah tidak lagi basah, atau matahari terik dia tidak akan kepanasan. Berbeda dengan orang yang tidak berhikmat, dia memang mempunyai payung, tapi dia tidak menyediakan. Setelah hujan datang, baru dia ambil payungnya, tapi dia sudah basah, untuk apa lagi payung? Seperti itulah ketika dia sudah dipagut oleh ular, apalagi arti mantra, dia sudah terlambat, dia tidak siap, karena dia bermalas-malasan, dia tidak punya kewaspadaan, dia tidak punya antisipasi. Itulah pembeda antara orang yang berhikmat dan yang tidak berhikmat. Mereka sama-sama punya mantra, tapi yang satu bisa digunakan karena dia sudah siap sedia, yang lain tidak. Mereka sama-sama punya payung, tapi yang satu tidak basah karena hujan dan tidak kepanasan karena terik, karena dia sudah sediakan sebelum masalah itu tiba. Di ayat-ayat selanjutnya, Raja Salomo juga membuat perbedaan orang berhikmat dan yang tidak berhikmat dari ucapannya, dari bicaranya. Orang bodoh, orang bebal digambarkan oleh Raja Salomo selalu mengucapkan kata-kata ngaur yang tidak jelas. Dia selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Itulah yang dilakukan orang tidak berhikmat. Berbeda dengan orang berhikmat, dia akan memilih kata-kata yang memotivasi, menguatkan, yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi mereka yang letih lesu, atau mereka yang sedang menghadapi kegagalan atau persoalan. Orang berhikmat akan selalu berusaha untuk memberikan semangat dan membuka pengharapan. Inilah pembeda dari segi bicara dan komunikasi. Saudaraku, di ayat terakhir, ayat 15 tadi, Salomo dalam pengkhotbah ini mengatakan orang bodoh akan melelahkan diri sendiri karena tidak tahu jalan ke kota. Artinya kota itu adalah tujuan. Jadi ketika dia tidak tahu jalan ke kota, dia tidak tahu tujuan, dia tidak mempunyai tujuan sama sekali. Dia akan berputar-putar capek tapi tidak sampai ke tujuan. Seperti itulah orang bodoh, orang bebal, orang yang tidak berhikmat. Tetapi orang berhikmat tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidup orang berhikmat adalah supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dia adalah terang, dia adalah garam. Dia tahu, dan dia tahu tujuannya supaya menjadi berkat. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi berkat, untuk berguna bagi orang lain. Dunia ini sedang gelap, kita adalah terang, maka kita ditunggu untuk menerangi dunia yang gelap. Dunia ini sedang situasinya tawar dan hambar. Maka sebagai garam ditunggu dan dinanti untuk memberi rasa kita mempunyai tujuan menjadi berkat bagi dunia ini.
Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hidup dalam didikan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya tujuan kita bisa berhasil. Bagaimana hidup dalam didikan Tuhan? Hidup dalam didikan Tuhan berarti selalu mendengarkan firman-Nya, mau belajar firman-Nya, selalu bersekutu dengannya, dan membangun hubungan yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu tersambung, terhubung, dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Itulah cara untuk hidup dalam didikan Tuhan. Maka hikmat-Nya, kebijaksanaannya akan mengalir. Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kita adalah rantingnya." Dan dia mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau tidak, kamu tidak bisa menghasilkan buah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Maka keterhubungan, ketersambungan kita dengan Tuhan Yesus adalah mutlak. Dan itulah jaminan supaya hikmat dan kebijaksanaannya mengalir kepada kita, menuntun kita di dalam kehidupan ini. Saudaraku, hidup dalam didikan Tuhan berarti kita harus selalu mendengar firman-Nya sebagai syarat untuk menyatu dengannya. Kita harus rajin bersekutu, dan kita harus membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Di dalam firman itulah kita menyatu dengannya. Daud di dalam Mazmur 1 mengatakan, "Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan." Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya tak ada waktu tanpa firman Tuhan. Ini menjadi menarik dan tantangan, dan juga menjadi perenungan bagi kita masing-masing di dunia milenial sekarang ini, di dunia digital sekarang ini. Bagaimana? Apakah firman Tuhan masih punya tempat, masih di dalam diri kita masing-masing? Apakah waktu kita tersita dan kurang hanya untuk mengurusi hal-hal lain? Masih adakah waktu untuk firman Tuhan? Jangankan untuk membaca dan merenungkan siang dan malam. Jadi tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya mendengar, tapi merenungkan. Membuat firman itu yang utama dalam hidup kita. Itulah cara hidup di dalam didikan Tuhan. Maka hikmat-Nya akan mengalir kepada kita, menuntun kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, apalagi di situasi sulit saat ini. Iya, walaupun kita sudah pandemi COVID memang sudah melandai, artinya penyebarannya sudah tidak begitu tinggi, tetapi dampak-dampak, akibat-akibat yang ditimbulkan masih sangat terasa. Masih sangat banyak orang yang terpuruk, bahkan yang masih hidup dalam penyakit. Kehadiran kita sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nanti untuk menjadi berkat, menguatkan mereka melalui hikmat, supaya mereka bisa mendapat kemudahan melalui hikmat yang kita tawarkan, supaya mereka bisa mendapat peneguhan dan penguatan, semangat melalui kata-kata yang kita berikan. Kita dinanti, kita ditunggu oleh dunia ini, bukan oleh pikiran kita yang tajam, bukan oleh kesalehan kita, bukan oleh kedermawanan kita, tapi oleh hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Saudaraku, hidup dalam didikan Tuhan, selalu menyatu dan terhubung dengan Tuhan Yesus, adalah sumber dari hikmat. Dan itulah yang harus kita pakai untuk melayani dunia di mana kita hidup. Hidup dalam didikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang mengajarkan kami supaya hidup dalam didikan Tuhan, bukan dalam pengetahuan-pengetahuan semu yang ada di dunia yang menarik hati,
tapi tidak bermanfaat bagi sekitarnya. Tuhan telah mengajarkan kami untuk dialiri oleh hikmat kebijaksanaan-Mu melalui ketersambungan kami dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kuatkan dan berikan kami pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hadirlah hikmat-Mu kiranya menuntun setiap orang untuk menapaki hari-harinya, melewati setiap pergumulannya. Bantulah dengan hikmat yang benar pemerintah kami untuk bisa melewati situasi sulit di tengah-tengah bangsa ini oleh karena pandemi COVID-19 yang masih terasa akibat-akibat dampak-dampak yang ditimbulkan, terutama di bidang ekonomi dan kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Terima doa ini dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.